Tadi ya, 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di bawahnya ini kamu bisa lihat di sini. Nah, nih, di sini. Jadi kita ntar di belakangnya kita buat. Ini 2 pangkat 0. Ya, 2 pangkat 0. Berarti ini kita buat kayak gini. Terus, ini 2 pangkat 1. Kita buat kayak gini. Terus, 2 pangkat 2. Kita buat kayak gini. Lalu, 2 pangkat 3. Kita buat kayak gini. 2 pangkat 4. 24 nih biar nggak kelamaan ya. 25. 2 pangkat 5. 2 pangkat 6. 2 pangkat 7. Nah, ini jumlahnya, ya kalau kita bisa hitung, ini jadi semuanya kalau misalkan dia keisi semua, satu-satu semua, ini kita bisa lihat. Berarti kan kalau dari belakang, ini berapa hasilnya? 1 ya. Ini berarti 1, ini 1. Lalu ditambah berapa? Tambah 2 pangkat 1 berapa? 2. Nah, 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8 ya. 8. Ya. 2 pangkat 4, 16. 16 terus 32. 32, 64. 64 lalu 128. 128. Nah, ini jumlahnya kita hitung coba nih sama-sama. Jumlahnya itu kalau nggak salah 255. Coba 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 8, 15. 15 tambah 16, 31. 31 tambah 32, 63 ya. Iya benar ya. 31 tambah 32, 63. 63 tambah 64, 127 ya. 127. 127 sampai 128, 255. 128, 255. 255. Nah, iya. Ini angkanya tadi yang saya bilang. Iya, Ya. Pak. Ya, 255. Jadi ini 0 sampai 255 nih. Ini Hmm. angka ini cuma bukan hanya sekedar buat IP address doang, tapi buat semua yang di dunia digital kan kita pakai bilangan biner. Hard disk aja tuh kan pakai bilangan biner isinya 0 sama 1. Itu kebacanya dari ini semua sama campuran, ada oktal yang A, B sampai F kan, oktal, heksadesimal. Nah, itu jadi kalau kamu mendalamin banget, kalau nanti kamu misalkan kamu kuliah di bidang TI atau di bidang teknik informatika, itu kamu harus harus paham juga ini. Jadi kayak kamu misalkan lihat di BMKG segala macam itu ada istilah-istilah kayak gini, perhitungan kayak gini gitu. Jadi nggak sekedar oh kayak gini ya enggak. Jadi hitungannya itu mulai dari sini gitu. Jadi alat-alatnya itu mulai dari sini gitu. Oke, saya kembalikan lagi, kita ulang lagi ke tadi yang subnet max. Oke ya. Jadi itu tadi untuk bilangan, berarti di sini 8 bit. 8 yang dimaksud 8 bit apaan, Pak? Yang dimaksud 8 bit itu di sini jumlah ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 8 nih. Jadi di sini hitungannya dari sini sampai sini, ini 255 sampai 255-nya ini ada 3 kelas C, ini hitungannya 24 bit. Jadi kalau semuanya ini berapa, Pak? Ini 32 bit. Ya. Jadi hitungannya kayak gini. Hitungannya sebentar. Ya, hitungannya berarti di sini kelihatan kan ya? Kelihatan kan yang tadi? Nih, hitungannya berarti gini, 1 2 3 4 5 6 7 8 titik tua gapat manam jupan titik tua gapat manam 7 8 6 7 8. Nah, ini kelas A. Ini kelas A, kelas A. Kelas A itu berapa bit? 8
8 bit ya. Kedengeran nggak? Halo? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Nggak dengar. Nah, oke Nggak. nih. Kedengeran, Pak. Nih, berarti nih selanjutnya ini kalau kelas B berapa nih? Kelas B berarti tinggal 16. kita ulangin. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini 16 bit. Ini 16 bit. Jadi satunya nih kelas B 16 bit. Kamu tahu kan yang ada mainan tuh, ada apa game-game kayak game bot segala macam itu kan ada 8 bit, 32 bit. Nah, ini juga ngaruh di sini. Perhitungan ini. Itu jumlah warna juga, jumlah rasio juga gitu. Jadi kamu harus pahamin di sini, nggak cuma hanya sekedar angka doang gitu. Nah, nih. Kan kalau kamu belajar kemarin di kelas 10 sama saya kan yang desain grafis itu kan ada kan tuh dari 0 sampai 255 apa warna. Nah, itu juga ngaruh. Ternyata ini juga ngomongin soal bit ini. Nah, terus yang terakhir ini 24 bit dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini baru 24 dulu nih kelas C. Yang suka dipakai, yang kita sering pakai. Kelas C 24 bit. Nah, ini ya. Jadi kamu harus pahamin dulu di sini apa namanya untuk kelas-kelasnya. Jadi nanti ini misalkan di sini berarti Pak kalau kelas A ini berarti hitungannya subnet max-nya gimana? Berarti gini 255.0.0.0. Makanya kamu apa namanya dibikin seperti ini. Oh, ternyata kelas A itu dari kenapa 255-nya hanya 1 karena ini dia 8 bit gitu. Jadi nggak sekedar hanya hitungan biasa. Jadi 255 itu ada artinya dari mana? Dari bilangan bit ini. Gitu. Ya, paham ya sampai sini ya. Ntar ada lagi Paham, Pak. CIDR. Ya, CIDR ada lagi biar kamu paham. Nah, berarti kelas B-nya berapa? 255 titik berapa? 0 apa 255? 255. Ya, 255 ya. Itu kan ada 8 tuh. Titik 0, titik 0. Nanti kalau subnet max itu ada lagi. Misalkan nih di sini satunya nggak serta merta harus sampai 8. Mungkin ada yang 000 terus baru 111 ntar baru ada hitungannya. Gitu. Itu makanya nanti kalau PC-nya banyak kamu bisa hitung kayak gitu subnet max-nya nggak harus 0 gitu. Jadi ada angkanya nanti. Ini baru 255 titik 0. Ya. Ya. Oke, saya screen lagi nih untuk subnet max-nya. Jadi paham ya sampai situ. Jadi nanti pada contoh tersebut bisa diketahui terdapat 8 bit angka biner 0 yang berarti jumlah host pada jaringan tersebut 2/8. 2/8 itu berarti ada 256 host karena bilangan tersebut berbentuk binary ya bentuk binary maka pengangkatan yang digunakan adalah 2. Nah, 2 nih. 1 sama 0 berarti ada 2 pangkat ya. Nah, sekarang ini yang kita akan lakukan. Jadi CIDR ini misalkan nih contoh 192.168.0.0/24 pakai slash nih ya. Slash 24 berarti pakai kelas C ya. Berarti dari mana taunya? Dari misalkan nih 1 sampai 8 berarti itu kelas A ya. Terus 9 sampai 16 kelas berapa? Ya, kelas B. Terus kelas C maaf, sorry. Berarti gini hitungannya. Dari 8 sampai 16 sampai 15 ya. 8 sampai 15 kelas A. Terus 16 sampai 23 itu kelas B. Terus 24 sampai 30 ya. 30 atau iya 30. 30 itu berarti kelas C biasanya. Nah, itu berarti hitungannya nanti seperti ini. Misalkan nih contoh slash 24. Kamu bisa hitung di sini. Kalau slash 24 berarti ini 0-nya semua nih ada. Berarti satunya ada 24. Hitungannya kayak gitu aja. Jadi slash itu 1, angka 1. Nah, hitungannya kayak gimana? Kamu bisa lihat nih. Jadi nanti ada host valid nih, IP valid. Alamat IP address yang dapat digunakan oleh host. Misalnya dalam rentan IP 192.168.1.0/24. Maka host
jumlah host validnya adalah 1.1. Nah, berarti kan ini karena 1.0, berarti di atasnya ini jadi buat gateway biasanya. 1.1 sampai 1.254. Pak, kok 254? Karena satu doang. Jumlah hostnya ada satu doang. Nah, jumlah hostnya satu doang nih. Nah, lain lagi nanti misalkan /25 2, berarti kamu bikin 2 gitu. Sedangkan IP address pertama 192.168.0 merupakan network address dan IP address kedua. Nah, IP address kedua ini 1255 merupakan broadcast address. Nah, kalau kamu belum paham, ini nanti kita ke bawah, hitungannya ada nih caranya. Ini ya, ini hitung-hitungannya 2 pangkat 0, 2 pangkat 2. Jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ini 256. Ini pangkat ya. Pangkat ini, tapi biasanya dipakainya sampai sini, 128. 2 pangkat 7. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Kita langsung masuk ke hitungan nih. Sambil nyatet ya. Jadi sambil dengerin, sambil nyatet. Kalau misalnya nggak nyatet, pasti ntar lupa lagi. Kemarin kan udah ada tuh ya yang video dari YouTube. Itu nanti kalau misalnya kamu belum paham, nih ntar kamu tinggal pahamin aja. Makanya ini saya jelasin. Nah ini contohnya nih CDR atau notasinya nih. Subnet max-nya. 255 berarti /8. 255.128. 128 dari mana? Berarti dari 1.1. Nah, 1.1 dari mana? Yang ini yang tadi. Ya. Ini kan nih. 128/8/9. Berarti gini hitungannya sebentar. Saya kembali lagi yang ke kertas kosong tadi ini. Ini masih merhatiin kan ya? Yang lain? Masih, Pak. Nih, ya. Tadi kan ini 8 bit ya, berarti CDR-nya /8. Iya nggak? Nih, /8 ya. /8. Nah, kalau /9, berarti tinggal kalian tambah 1 nih. Dari depan tapi ya. Nih, dari depan nih. 1. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini /9. /9. Berarti tinggal tambahin. Angka 1 yang depan tadi apa? Yang 1 nih depan. Ini kamu itu lihat berapa? 12, 128. Nih, yang ini. Berarti ini rumusnya nih. Kayak matematik tuh atau fisika tuh nih rumusnya nih. Kamu hitung berarti ini 1. /10 tambah lagi 1. Iya enggak? Berarti kalau /10 berapa? 128 tambah 64. 19? 192. Iya enggak? Coba hitung dah. 128 tambah 64 nih. 1, 1. Kenapa /10? Karena ini jumlah satunya ada 10. Iya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya enggak? Coba kalau belum paham nggak apa-apa, tanya dulu. Jadi saya nggak mau ntar kalau misalkan kamu nggak paham, kamu ribet lagi ntar ngerjainnya. Nah, ini 10 berarti ini 11, 12, 13, 14, 15, 16 gitu. Jadi nanti sampai 16 di sini misalkan. Jadi kamu tambahin aja. Misalkan ini /10, /9, /10, 11, 12. Jadi kamu tambah nih 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16. Jadi dari depan nambahnya. Paham nggak? Jadi dari depan 128 tambah 64 tambah 32, dan terakhir tambah 1. Gitu. Ya. Jadi balik lagi nih yang tadi. Jadi balik lagi nih ke sebentar. Nih ya. Kan ini ada 128, 192, 224, 240 itu tambahan semua. 248, 252, 24, 254, 255 tuh. Nah, ini tambahan semua nih. Ini awal nih dari kelas C nih. Berarti ini kelas C sampai sini. Kelas C sampai sini sampai 30. Terus kelas B dari sini ya dari sini nih 16 sampai 23, terus kelas A dari sini. Ya, itu subnet max-nya hitungannya. Nah, sekarang kita hitung ya. Kita mulai hitung-hitungan ya. Coba aktifin dulu otak kanan otak kirinya tadi. Nah, kita sekarang main nih. Carilah subnetting IP address dari carilah subnetting IP address dari
192.168.1.0/24 ya. Oke, kita lihat di sini. Kita pindahin /24. Berarti ini subnet max binernya sampai 24 ya, 24 ya nih, ya 24 nih. Tinggal kita bikin subnet max biner, kita bikin subnet max desimal. Tinggal pindahin aja 255, 255, 255 tuh. Nah, jumlah bloknya 2 kan, karena kan dia pasti 2 ya. Dia pasti 2. Untuk nyari sebentar. Di sini ada cara hitung jumlah blok nggak tadi? Oke, ntar di bawah sini. Oke, kita lihat nih. Ya, jadi 2 pangkat 0 itu kan 1 ya. Karena kenapa 2 pangkat 0? Jadi jumlah 2 pangkat 0 ini jumlah 0-nya. Jadi jumlah 0 ini nggak ada kan, berarti 0. Nih, paham nggak maksudnya? Ini kan /24 nih. Ya, ini /24 berarti ini sampai 24, 255. Nah, kita jumlah bloknya kita ambil aja di sini. Kalau misalkan dia 25 berarti ini tambah 1. Nah, jumlah bloknya 2 pangkat 1 berarti ada 2. Paham nggak maksudnya? Ininya aja diganti nih belakangnya. Kan misalkan ini 24. 24 kan tadi jumlah angka 1, iya nggak? Ya kan? Iya. Ya, nah kalau misalkan 25, kamu tambahin aja sini 1, 25. Berarti kan ini berubah nanti nih. 255, 255, 255, titik 19, 192 ya? 128 ya? 128 kan ujung kan? 128. Ya, 128. Nah, jumlah blok 2 pangkat 1. Iya, karena nih jumlah angka satunya yang kamu cari yang di belakang aja gitu. Kamu cari yang di belakang, angka belakangnya ini. Jumlah 0-nya. Kalau satunya ada 2 berarti sorry. 2. Jumlah satunya nih, jumlah bloknya jumlah satunya. Jumlah 1 di angka belakang. Misalkan kamu kelas B. Kelas B berarti ini jumlah 1 di angka yang kedua gitu. Nih, ini berarti ini yang kelas B. Ini yang kelas C. Gitu. Kan karena ini ngitungnya kelas C, berarti kamu hitungnya aja. Misalkan nih 25, berarti ini tinggal ganti 1. Nih ya, ini ganti 1 berarti. Kalau 26, berarti ini 2. Ganti 2, berarti ini ada 2. Berarti jumlah bloknya ada 4. Nah, ini ngaruhnya di mana? Ntar kita ke bawah nih. Ntar kita ke bawah. Jumlah host atau blok 1. 2 pangkat 8. Nah, ini baru jumlah host blok 1 ini, jumlah host blok ini jumlah 0. Jumlah 0 yang belakang. Karena ini tadi jumlah 0-nya ada 8, ya kan? Ada 8 kan nih, jumlah 0-nya nih karena 24. Nah, berarti ini 256, 2 pangkat 8. Nah, untuk nyari host validnya, jumlah host dikurang jumlah blok. Bukan dikurang jumlah blok. Jumlah host dikurang 2 ya. Jumlah host dikurang 2, berarti di sini 254. Jadi berapapun. Misalkan nih, kalau misalkan di sini 25 berarti 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa tadi? 2 pangkat 7 berapa tadi? 128. Ya, 128 berarti 128. 128 dikurang 2. Berarti 128 dikurang 2 berapa? 126. Nah, berarti ini kita lihat. Ya, perhatiin berarti nih. Jadi berarti di sini ini kamu bisa screenshot di HP kamu juga bisa nih, yang ini. Nih, kamu screenshot dulu jadi biar kamu paham. Nah, blok pertama, nah total host 192.168.1.0. Nah, ini kan nih kita lihat dari sini nih dari awalnya. 1.0 sampai dengan 192.168.1.255. Dengerin dulu ya. Tapi baru muncul ya, udah 10 menit. Mau habis. Nih dengerin ya nih. Blok pertama jadi 1.0 sampai 255. Kenapa 255? Karena angka akhir ya, ingat ya, angka akhir 255. 0 ini dari mana? Dari sini, dari angka pertama. Nah, network address-nya, ingat network address itu pasti 0 jumlahnya. Tapi kalau misalkan bloknya banyak, ntar saya kasih tahu nih. Host valid IP-nya. Nah, di atas jumlah blok pertama host validnya berarti 1.1 sampai 254. Jangan pakai yang ini host valid.
Nah, broadcast-nya angka akhir 255. Nah, ini nanti saya akan share juga. Saya udah pernah share juga. Jadi intinya nih, ini saya contohkan ya, saya contohkan lagi nih. Nah, ini kita hitung 25, sorry. Nih ya, perhatiin. 25, nanti tugasnya ada lagi nih, 25. Atau tugasnya yang kemarin aja yang 27. Nah, 25 ya, benar ya, nih. Angka satunya ada di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini. Ya. Oke, berarti 128 didapat dari 2 pangkat 7. Ya, ini. 2 pangkat 7 nih yang tadi ya. 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Ya. Didapat dari 2 pangkat 7 nih, karena 1 ini. Oke, benar ya yang tadi nih. Coba yang berisik. Nih, jumlah bloknya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1-nya ini dari mana jumlah 1-nya nih? Jumlah 1 berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ya. Jumlah host block, jumlah 0-nya aja kamu ambil. Jumlah host ini ada 7 ya. Berarti 2 pangkat 7, 128 ya. Yang tadi kita udah bahas. 128 dikurang 2, berarti 126. Nah, cara hitung blok pertamanya gimana? Lihat lagi awal ya. Awal IP-nya. Berarti 1.0 sampai 127. Pak, kok 127, Pak? Nah, lihat di sini. Jumlah host block. Jumlah host blocknya 128. Berarti ini di bawahnya 127. Network address-nya tetap 0 ya. Host validnya 1.1 sampai 126. Nah, 126 dari mana nih host valid nih? Nah, jadi 126. Berarti ada 2 blok. Nah, lihat lagi nih ada 2 blok. 25 ada 2 blok. Jadi kamu lihat bloknya berapa nih? Jumlah bloknya ada berapa? Kalau 2 berarti kamu bikin 2. Jadi bikin 2. Misalkan ada lab A, lab B. Berarti ini nggak hanya 1 blok, nggak pakai /24, pakainya /25. Kamu pakai 2 blok gitu. Itu yang tadi saya bilang, kamu kalau maintenance perusahaan besar gitu kan, kamu jadi maintenance perusahaan berapa lantai, itu nanti kamu bikinnya kayak gini. Oke. Lalu yang kedua, 128. Nah, di angka atasnya nih 127 kan 128. Nah, 128 sampai 255. Nah, ini ya. Karena ini 127 berarti di atasnya 128. Berarti dari 0 sampai 255 ini terbagi atas 2 ya. Nah, itu jadi maksudnya. Bloknya itu ada blok pertama, blok kedua dari 0 sampai 255. Kalau blok 4 berarti bagi 4. Nah, dibagi 4 berarti. Berarti dari 0 sampai berapa? Dari berapa sampai berapa? Jadi 4 kali pembagian. Nah, itu yang dimaksud CIDR, subnetting gitu. Jadi ini total ranknya 128. Nah, nih jumlah host blok pertama. Saya ke bawahin lo. Nah, nih. Ini jumlah host blok pertama kan berarti 128 sampai 255 ya. Ini yang kedua. Jadi network address-nya 128. Kenapa 128? Angka pertama dari IP kalian. Nih, 128. Karena ini blok keduanya 128, host validnya 129. Di atas dari blok kedua sampai 254. Nah, ini. Nah, ini ntar 26 kamu coba cari lagi. Nah, gitu. Jadi intinya perhitungannya seperti itu untuk jumlah host ya. Jadi nyarinya itu apa aja? Subnet max, jumlah blok. Tadi jumlah blok ya, jumlah blok berarti tergantung dari berapa kali pembagiannya. Terus host ya, jumlah host. Jumlah hostnya itu dari berapa angka Angka 0, angka 0-nya tadi. Angka 0-nya. Kalau jumlah blok berarti angka 1-nya. Jumlah host angka 0-nya. Ya, dicatat. Atau nanti ini di screenshot di kalian nggak apa-apa. Lalu jumlah host valid dari jumlah subnet max dikurang 2 pokoknya, dikurang 2. Jadi nanti ini jumlah hostnya ini kamu buat ini ya, 1.1 sampai 126 ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan. Jadi penjelasannya ini saya rasa cukup lumayan. Karena ini hitungannya kalian nggak bisa kalau ngitung-ngitung sendiri. Nanti ini ada /27, /28. Ini nggak apa-apa nih. Nih saya kasih lihat nih yang /26 nih. Ya. 255, 192. 192 karena ini
128 tambah 64. No, ya. Sekitar 92. Jumlah bloknya ini berarti 2 pangkat 2. Ya. Angka satunya ada 2. Jadi 4. Jadi kamu mau bagi 4 dari 0 sampai 255. Jumlah host bloknya 2 pangkat 6. Dari mana jumlah 0-nya tadi? 0-nya ada 6. 64 berarti. Jumlah host validnya 64. 64 dari mana? Ya. Jadi 64 ini, nih jumlah host dikurang 2, 62 jadinya. Jadi berarti di sini kamu total range-nya dari 0 sampai 63 ya. Harusnya ini 62 juga nggak apa-apa nih, 62 karena jumlah host validnya. 62 berarti di sini network address-nya 0, 1 sampai 62 di sini. Atau ini kan karena jumlah host validnya ini 62. Oh ya nih, sorry. Ini blok pertama benar 63. Karena ini kan kita hitungnya 62 ini dari host valid. Host valid berarti mentoknya nih. Mentok di blok pertama berarti 62 ya. 1 sampai 62. Broadcast address 63. 63 dari mana? Dari sini. Angka terakhir dari blok pertama ya. Lalu yang kedua, total range-nya 64. 64 dari mana? Dari jumlah di atas 63 blok pertama. Ini blok keduanya 64 sampai 127. Dari mana kita tahunya? Kita lihat lagi tadi. Ini di sini kan 63, berarti tambah aja 63. Jadi hasil akhir dari blok pertamanya ini. Berarti kalau 63 berarti tambah 63. Gitu. 63 berarti 127 ntar tambah 63 berarti. Ini 127 kan berarti ini kan di atasnya 63 tambah 64. 63 tambah 127 dari 63 ini. Ini 63 berarti 63 sampai 128 191 kan. Nah, sini. Nah, daripada blok ketiga ya. Jadi paham ini di sini nih. Ini emang agak rumit. Jadi makin banyaknya itu kayak kemarin saya lihat punyanya si Ripai ya. Ripai itu kemarin udah ngirim juga sama beberapa dari kalian. Itu kemarin saya lihat itu masih jauh, maksudnya bukan kayak gini. Ini yang nanti akan kamu bikin. Jadi misalkan 27 kemarin yang tugas dari saya yang 27 berarti itu dikali berapa berarti jumlah bloknya? Ini kan 4. Ya, berarti kali 8 ya. 2 pangkat 3 dikali 8. Iya, Pak. Iya, berarti 8 kali pembagian. Ya. 8 kali pembagian. Jadi sini 64, 63 tambah 64 sampai 2127, 128, 191, 192 sampai 255. Gitu, 63 kan. Semuanya sama kan? Jadi 0 sampai 255 itu dibagi 4 gitu. Itu ada semua jadinya di sini. Kesimpulan terakhir. Oke. Jadi jumlah tadi yang saya bilang, jadi kamu lihat lagi dari slash-nya. Kalau slash-nya misalkan slash ini dari mana? Slash ini dari jumlah angka 1 ya. Angka 1 misalkan berarti ini 8, 16, lalu berapa? 24. 24 ya, 24 sampai di sini sampai 30. Sampai 30 biasa sampai sini. Gitu.